Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalid Akbar dengan NPM 18 10 10 30 137. Di sini saya akan memaparkan tragedi penculikan aktivis pada tahun 1998. Sebelumnya saya akan menjelaskan makna dari HAM. Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi manusia tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, ataupun status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi. Selain itu ada juga hak sosial budaya dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan UDHR. Dasar dari sistem internasional untuk pelindungan hak asasi manusia, deklarasi tersebut diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada 10 Desember 1948 untuk melarang kengerian Perang Dunia II agar tidak berlanjut. 30 pasal UDHR menetapkan hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya semua orang. Ini adalah visi martabat manusia yang melampaui batas dan otoritas politik dan membuat pemerintah berkomitmen untuk menghormati hak-hak dasar setiap orang. UDHR adalah pedoman untuk seluruh pekerjaan Amnesty International. Kasus orang hilang bukanlah persoalan sepele, apalagi sedang Komisi HAM PBB di Jenewa sudah mengesahkan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa pada 29 Juni 2006. Konvensi itu menekankan bahwa penghilangan paksa merupakan inang dari segala pelanggaran HAM, sebab dalam kasus itu paling tidak 4 hak dasar dilanggar, yaitu hak tidak disiksa, hak atas kebebasan dan keamanan, hak diperlakukan sama di depan umum, dan hak hidup. Masyarakat internasional pun sudah mendedikasikan setiap tanggal 30 Agustus sebagai Hari Orang Hilang Sedunia. Ini adalah bentuk perhatian dan apresiasi masyarakat dunia terhadap kasus orang yang hilang yang terjadi di berbagai belahan dunia. Tragedi penculikan aktivis pada tahun 1998 adalah peristiwa penghilangan orang secara paksa atau penculikan terhadap para aktivis pro-demokrasi yang terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum tahun 1997 dan sidang umum MPR pada tahun 1998. Peristiwa penculikan ini berlangsung dalam 3 tahap. Yang pertama, menjelang pemilu Mei 1997, yang kedua, 2 bulan menjelang sidang MPR, yaitu pada bulan Maret, dan yang ketiga, dalam periode tepat menjelang pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei. Pada bulan Mei 1998, 9 di antara mereka yang diculik selama periode kedua dilepas dari kurungan dan muncul kembali. Beberapa di antara mereka berucap secara terbuka tentang pengalaman mereka, tapi tidak satupun dari mereka yang diculik pada periode pertama dan ketiga muncul. Selama periode 1997 sampai dengan 1998, Kontras, yaitu Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, mencatat 23 orang telah hilang oleh alat-alat negara. Dari angka itu, 1 orang ditemukan meninggal, yaitu Leonardus Gilang, dan 9 orang dilepaskan. 9 orang yang dilepaskan adalah yang pertama, Desmond Junaidi Mahesa, diculik di Lembaga Bantuan Hukum Nusantara pada 4 Februari 1998. Yang kedua, Haryanto Taslam. Yang ketiga, Pius Lustrilanang, diculik di Panpan RSCM pada 2 Februari 1998. Yang keempat, Faisal Reza, diculik di RSCM setelah konversi pers KNPD di YLBHI pada 12 Maret 1998. Yang kelima, Raharjo Walujo Jati, diculik di RSCM setelah konversi pers KNPD di Jakarta 12 Maret 1998. Kemudian yang keenam ada
Nezar Patria diculik di rumah susun pada 13 Maret 1998. Yang ketujuh ada Aan Rusdianto diculik di rumah susun 13 Maret 1998. Yang kedelapan Mugianto diculik di rumah susun 13 Maret 1998. Yang terakhir Andi Arief diculik di Lampung 28 Maret 1998. Ke-13 aktivis yang masih hilang dan belum kembali berasal dari berbagai organisasi seperti Partai Rakyat Demokratik, PDI Pro Mega, Mega Bintang, dan mahasiswa. Yang pertama Petrus Bima Anugrah, mahasiswa dari Universitas Airlangga, hilang pada 30 Maret 1998. Yang kedua Herman Hendrawan, mahasiswa Universitas Airlangga, hilang setelah konversi pers ke NPD 12 Maret 1998. 3. Suyat, aktivis SMID, hilang di Solo pada 12 Februari 1998. Yang keempat Wiji Tukul, penyair, aktivis Jaker, dia hilang di Jakarta pada 10 Januari 1998. Yang kelima Yani Afri, pendukung PDI Megawati, yang hilang pada 26 April 1997. Yang keenam Sony, hilang pada 26 April 1997. Yang ketujuh ada Dedi Hamdun, pengusaha, hilang pada 29 Mei 1997. 8 ada Noval Al-Katiwi, pengusaha, teman dari Dedi Hamdun. Yang ke-9 ada Ismail, sopir dari Dedi Hamdun. Yang ke-10 ada Ucok Mundandar Siahaan, mahasiswa Perbanas. Yang ke-11 ada Hendra Hambali, siswa SMU. Yang ke-12 ada Yadin Muhyiddin, alumnus sekolah pelayaran. Kemudian yang terakhir, yang ke-13 ada Abdul Nasir, kontraktor, hilang pada kerusuhan 14 Mei 1998 Jakarta. Dalang dari kasus penculikan aktivis ini adalah Tim Mawar. Tim Mawar adalah suatu tim kecil dari Kesatuan Komando Pasukan Khusus Grup 4 Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Tim ini adalah dalang dalam operasi penculikan para aktivis politik pro-demokrasi. Kasus penculikan ini menyeret 11 bagian Tim Mawar ke Pengadilan Mahmilti II pada bulan April 1999. Kala itu Mahmilti II Jakarta yang diketuai oleh Kolonel CHK Susanto memutuskan agenda yang memvonis Mayor Infanteri Bambang Kristiono, yaitu komandan Tim Mawar, dengan hukuman 22 bulan penjara dan memecatnya sebagai bagian dari TNI. Pengadilan juga memvonis Kapten Infanteri Fauzani Syahrial Multazar sebagai wakil komandan Tim Mawar, Kapten Infanteri Julius Selvanus dan Kapten Infanteri Untung Budiharto masing-masing dengan 20 bulan penjara dan memecat mereka sebagai bagian dari TNI.